kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Boleh bangun dari tempat tidur kami pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami bersekutu dengan Tuhan dan berdoa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini dan memuji muliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan berbicara bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Hidup saling mengingatkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seberapa sering kita mendengar kata jangan lupa ya, atau kalimat yang lain, saya hanya mengingatkan kamu saja, saya hanya menasihati kamu saja. Dan hal itu berulang kali mungkin kita yang menyampaikan kepada orang lain atau orang lain yang menyampaikan kepada kita. Hal tersebut berguna sebagai bagian dari kalau saya mengingatkan orang lain karena saya mengasihi dia, karena dia teman saya, karena dia rekan satu kerja saya, karena dia keluarga saya, dan lain sebagainya. Mengingatkan, menasehati, mengatakan jangan lupa merupakan bagian supaya teman kita tersebut, saudara kita tersebut ingat dan kembali fokus ketika dia lupa atau dia mulai tidak fokus dari jalur yang kita ingatkan tersebut. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nats ini juga kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia. Apa yang diingatkan oleh Paulus dalam nats ini? Yang pertama, dimulai dalam ayat yang pertama di pasal ke-6 ini. Bagaimana Paulus memulai dengan kalau seorang kedapatan melakukan pelanggaran. Ketika ada yang berbuat kesalahan, maka tidak serta-merta kita orang lain langsung secara membabi buta untuk menyalah-nyalakan, tetapi bisa dikatakan dalam nats ini untuk mengingatkan dengan lembut. Ya, yang kedua, pesan Paulus ketika seorang kedapatan melakukan pelanggaran, mengingatkan dengan lembut. Kita harus mengingatkan dengan lembut. Kalau di kitab yang lain Yakobus berkata harus berbicara, mengingatkan atau bersaksi, dua mata berbicara secara langsung. Yang kedapatan kesalahan diingatkan terlebih dahulu. Tapi kalau nggak bisa, dibawa ke yang lain untuk juga sama-sama mengingatkan, supaya apa? Orang tersebut tidak terus-menerus jatuh di dalam dosa atau kesalahan tersebut. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Lalu dikatakan setelah mengingatkan dengan lembut, memimpin ke jalan yang benar. Yang ketiga, memimpin ke jalan yang benar supaya dia balik lagi. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan mengingatkan tersebut bukan menghakimi atau mempermalukan seseorang atau mau menunjukkan saya loh yang hebat, bukan, enggak. Tetapi mau menunjukkan itu bentuk dengan mengingatkan dengan lembut dan memimpin ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, yang keempat, dikatakan sambil menjaga diri sendiri, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa Paulus katakan demikian? Mungkin Paulus berpikir sama seperti yang saya pikirkan, bahwa orang yang mengingatkan ini terkadang mau menunjukkan dia hebat dari orang yang diingatkan. Dia merasa tinggi hati, sombong, dia merasa paling benar, angkuh. Nah, hal ini mungkin berpotensi untuk membuat dia jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Dia merasa dirinya paling hebat, paling sombong, atau hal yang lain. Kalau mengingatkan itu tidak pada tempatnya, tidak dengan cara yang elegan dan tepat, maka akan berpotensi kemungkinan saling kontras atau saling bentrok antara yang diingatkan dengan yang mengingatkan. Kau udah aku bilang gak percaya kau gini-gini, kau gini-gini. Terjadi persoalan yang makin mendalam. Supaya tidak terjadi hal tersebut,
maka cara-cara yang elegan yang harus diingatkan. Motivator Mario Teguh mengingatkan bahwa orang yang terus-menerus mengingatkan, "Woi, ingat dong saya yang membantu kamu loh." Itu teman yang palsu katanya. Tetapi mari kita belajar, kalaupun kita mengingatkan orang lain, itu bentuk kasih kita kepada teman kita, keluarga kita, sahabat kita tersebut. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Betapa indahnya kami boleh hidup berdampingan dan saling mengingatkan satu sama lain, sehingga kami tetap fokus di jalan kami, dan kami tetap fokus dan setia mengikut Engkau. Ajari kami untuk senantiasa mengingatkan saudara kami dengan cara yang elegan dan lembut, sehingga kami boleh semakin akrab dalam pergaulan berdampingan setiap harinya. Terpuji nama Tuhan, kami mulai aktivitas kami hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.